Next. Untuk materi selanjutnya adalah tujuan membaca kritis. Adalah untuk membuat penilaian tentang bagaimana suatu teks bekerja. Ketika orang membaca secara kritis, mereka tidak hanya menyerap atau memahami, tetapi juga menafsirkan, menganalisis, dan mengevaluasi suatu teks. Ini berfokus pada pola, asumsi, dan makna di luar teks. Next. Baik, terima kasih Yoga. Kali ini saya akan membahas manfaat membaca kritis. Yang pertama, ada kemampuan mengingat yang lebih kuat. Di saat kita membaca kritis, pastinya kita akan menangkap poin-poin konsep atau gagasan yang ada pada isi bacaan. Sehingga ini akan memudahkan kita dalam mengingat apa yang telah kita baca. Yang kedua adalah kepercayaan diri dalam berpendapat. Sebelum kita berbicara atau berpendapat, pastinya kita akan mencari informasi terlebih dahulu. Dengan materi informasi yang telah kita dapatkan, pastinya kita akan menjadi lebih siap dan percaya diri dalam menyampaikan pendapat. Yang ketiga adalah pemahaman dalam. Dengan membaca kritis, kita akan memahami bacaan yang telah kita baca, baik berupa gagasan penulis, tata kebahasaan, dan kebenaran yang disampaikan. Yang keempat adalah dapat menilai sumber bacaan. Dalam tahapan membaca kritis, setelah tahapan analisis dan interpretasi, maka akan ada tahapan evaluasi. Dalam tahapan evaluasi, kita akan menilai apakah sumber bacaan sudah sesuai fakta atau belum. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Marwa. Baik, terima kasih. Apakah suara saya sudah terdengar? Sudah. Oke, terima kasih Lutfi atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Setelah kita membahas tentang pengertian, tujuan, manfaat, nah sekarang saya ingin membahas tentang teknik membaca kritis. Dalam membaca kritis tentunya sangat diperlukan teknik-tekniknya agar dalam pelaksanaan tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami membaca kritis. Nah, teknik membaca kritis sendiri ini terdiri ada 4 bagian. Yang pertama ada mengerti isi bacaan, yang kedua ada menguji sumber penulis, yang ketiga berinteraksi antara penulis dan pembaca, dan yang keempat terbuka terhadap gagasan penulis. Yang pertama mengerti isi bacaan. Nah, kita sebagai pembaca tentunya harus mampu mengerti isi bacaan, mengetahui isi bacaan, dan bisa mengenali fakta-fakta penting yang nantinya bisa menjadikan salah satu informasi penting dalam bacaan tersebut. Selain itu, dalam teknik pertama ini kita diharapkan mampu untuk mengetahui gagasan atau ide dalam suatu bacaan. Nah, yang kedua yaitu menguji sumber penulis. Nah, selain kita sebagai pembaca mengerti isi bacaan, tentunya kita sebagai pembaca harus bisa mengetahui kebenaran penulis bacaan tersebut, siapakah penulis itu, dan kita bisa mengetahui bagaimana penulis itu menulis teksnya dan apakah dia benar-benar berkompeten dalam ahlinya tersebut. Yang ketiga, ada berinteraksi antara penulis dan pembaca. Nah, kita sebagai pembaca tidak hanya mengetahui sumber penulis saja. Nah, kita di sini diharapkan mampu berinteraksi antara penulis dan membaca dengan cara membandingkan teks bacaan satu dengan bacaan lainnya, dengan bisa membandingkan penulis satu dengan penulis lainnya. Yang keempat, terbuka terhadap gagasan penulis. Nah, di sini kita sebagai pembaca yang mampu membaca apa yang telah diungkapkan oleh penulis, kita sebaiknya menghargai apa yang telah diungkapkan penulis, dan apabila dalam
pengungkapan pendapat penulis tersebut terjadi kesalahan, kita diharapkan bisa mengevaluasi kesalahan penulis tersebut. Terima kasih dari saya. Selanjutnya materi akan dipaparkan oleh Intan. Baik, terima kasih Marofa. Di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri membaca kritis. Yang pertama, melibatkan tingkat berpikir kritis. Berpikir kritis ini kita lebih menekankan pada pemikiran yang terbuka atau open-minded terhadap suatu gagasan. Yang kedua, pembaca tidak langsung menyetujui pendapat pengarang. Biasanya, pembaca kritis ini tidak langsung dengan mudahnya menyetujui pendapat pengarang. Dia akan menggali lebih jauh lagi isi bacaan tersebut dengan menganalisis, mentafsirkan, dan mengevaluasi teks tersebut. Artinya, si pembaca tidak akan menelan mentah-mentah isi pendapat dari pengarang. Yang ketiga, selalu terlibat permasalahan gagasan utama. Yang dimaksud di sini adalah dia akan terfokus terhadap permasalahan utama atau gagasan utama. Yang keempat, membedakan antara fakta dan opini dalam sebuah wacana. Yang kita ketahui, fakta adalah suatu kejadian yang benar-benar terjadi dan telah terbukti kebenarannya. Sedangkan opini merupakan sebuah gagasan atau tanggapan dari setiap orang yang belum tentu kebenarannya dan lebih bersifat perspektif terhadap setiap masing-masing orang. Yang kelima, keterampilan menemukan dan membedakan antara realitas dan fantasi. Realitas sendiri merupakan suatu kenyataan atau hal-hal yang ada. Sedangkan fantasi adalah suatu lebih berhubungan dengan khayalan atau tidak benar-benar terjadi dan lebih bersifat imajinasi. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Rara. Baik, terima kasih Intan. Selanjutnya, saya akan menyampaikan materi tentang ragam membaca kritis. Ragam membaca kritis itu terdiri dari membaca sastra, membaca artikel ilmiah, membaca artikel populer, membaca buku ilmiah, membaca bahan-bahan yang tersaji tepatnya di internet. Selanjutnya, ragam membaca kritis juga ada membaca teliti, membaca pemahaman, membaca ide, dan membaca bahasa. Untuk lebih detailnya ada di next slide. Yang pertama yaitu membaca kritis pada artikel ilmiah. Untuk membaca kritis pada artikel ilmiah, pertama kita itu perlu menggali tesis atau pernyataan masalah. Tulisan atau artikel ilmiah biasanya itu mempunyai tesis atau pernyataan umum tentang masalah yang dibahas. Sebuah tesis biasanya diungkapkan dengan sebuah kalimat dan menilai apakah penulisannya berhasil atau tidak dalam membahas atau memecahkan masalah yang diajukan. Lalu, yang kedua, kita harus meringkas butir-butir penting setiap artikel. Meringkas butir-butir penting setiap artikel yang kita baca itu perlu dilakukan, karena ringkasan itu bisa dikembangkan untuk mendukung pernyataan yang kita buat. Selanjutnya, kita juga harus memahami konsep-konsep penting seperti pandangan para ahli, hasil penelitian, dan teori. Dengan memahami konsep-konsep penting dari sebuah tulisan ilmiah, kita juga dapat lebih memahami konsep-konsep yang akan kita kembangkan dalam sebuah tulisan. Selanjutnya, kita harus menentukan bagian yang akan dikutip. Dalam mengutip bagian dari sebuah tulisan ilmiah juga perlu memperhatikan relevansi bagian tersebut dengan tulisan kita. Lalu, kita harus menentukan implikasi dari bagian atau sumber yang akan kita kutip. Dalam mengutip bagian dari sebuah artikel, perlu menyadari adanya implikasi. Apakah kutipan itu mendukung gagasan yang akan kita kembangkan di dalam tulisan ataupun sebaliknya. Yang terakhir, kita harus menentukan posisi penulis sebagai pengutip. Dalam mengutip pernyataan yang ada, sebuah artikel perlu secara jelas meletakkan posisi kita. Apakah kita netral, menyetujui atau tidak menyetujui pernyataan yang akan kita kutip. Selanjutnya yaitu membaca sastra. Membaca sastra itu adalah kegiatan membaca yang menitik beratkan pada analisis unsur-unsur sastra. Yang dimaksud unsur-unsur sastra adalah bagian-bagian yang membangun karya sastra. Dalam membaca sastra, pembaca itu dituntut untuk mengaktifkan daya imajinasi dan kreativitasnya agar dapat memahami dan menghayati isi bacaan.
Next. Selanjutnya itu adalah membaca kritis pada buku ilmiah. Tahap-tahapnya yang pertama, kita itu bisa memanfaatkan indeksi untuk menemukan konsep penting. Lalu kita juga menentukan konsep-konsep penting seperti pandangan para ahli, hasil penelitian, dan teori. Selanjutnya kita menentukan dan menandai bagian-bagian mana saja yang akan kita kutip, dan menentukan implikasi dari bagian sumber yang dikutip. Yang terakhir, kita juga harus menentukan posisi penulis sebagai pengutip. Selanjutnya adalah membaca artikel populer. Untuk membaca kritis pada artikel populer, pertama, kita itu harus mengenali persoalan utama atau isu yang dibahas dalam sebuah artikel populer. Kedua, kita mengenali signifikasi atau relevansi isu dengan tulisan yang akan kita hasilkan. Lalu selanjutnya kita memanfaatkan isu artikel populer untuk bahan inspirasi menulis. Selanjutnya yaitu adalah membaca teliti. Membaca teliti itu adalah kegiatan membaca yang memusatkan kepada ketelitian pemahaman bacaan. Agar pembaca dapat memahami bacaan, membaca teliti itu dapat dikatakan sebagai kegiatan membaca secara seksama yang bertujuan untuk memahami secara detail gagasan-gagasan yang terdapat dalam teks bacaan tersebut atau untuk melihat organisasi penulisan atau pendekatan yang digunakan oleh penulis. Selanjutnya adalah membaca bahan yang tersaji di dalam internet. Untuk membaca kritis bahan-bahan yang tersaji dalam jaringan internet untuk menulis, pertama itu kita harus melakukan kiat praktis mencari dan menemukan bahan-bahan yang ada dalam jaringan internet. Selanjutnya kita juga harus memilih dan mengevaluasi kira-kira bahan dalam jaringan internet untuk bahan menulis. Selanjutnya, kita menentukan isi atau gagasan penting dalam bahan-bahan yang tersedia dalam jaringan internet. Yang terakhir, kita menentukan secara kritis bahan-bahan dalam jaringan internet apa saja untuk menulis. Lanjut. Lalu selanjutnya itu adalah membaca ide. Membaca ide itu adalah kegiatan membaca yang bertujuan utama untuk mencari ide gagasan pada sebuah wacana. Tujuannya itu untuk memahami gagasan utama pada setiap paragraf, yang kedua memahami gagasan utama pada setiap subbab dari wacana, yang ketiga itu mencari gagasan utama pada setiap bab, lalu yang terakhir menemukan gagasan utama pada seluruh wacana atau bacaan. Lalu selanjutnya membaca pemahaman. Membaca pemahaman itu adalah suatu kegiatan membaca yang bertujuan untuk memahami wacana secara tepat. Jadi, kegiatan membaca pemahaman itu merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi yang mendalam serta pemahaman tentang apa saja yang dibaca. Nah, yang terakhir itu ada membaca bahasa. Membaca bahasa lebih menekankan kepada unsur-unsur kebahasaan yang menjadi sasaran utamanya, misalnya morfem, kata, frase, kalimat, dan wacana. Membaca bahasa itu adalah kegiatan yang menitik beratkan kepada faktor analisis segi-segi kebahasaannya. Untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh Adelia. Baik, terima kasih Rara. Kemudian di sini saya akan membahas mengenai tahapan-tahapan dalam membaca kritis. Nah, pertama ada analisis. Analisis bertujuan untuk menemukan pola-pola tulisan dengan cara mencari bagian-bagian tertentu. Seperti kita tahu bahwa pola tulisan itu ada banyak sekali. Sehingga sebelum membahasnya ke dalam hal yang lebih jauh, alangkah lebih baiknya untuk mempermudah kita memahami teks, maka kita harus memahami terlebih dahulu teks yang sedang kita baca memiliki pola kalimat seperti apa. Tidak perlu menganalisis semua kalimat. Kita hanya mengambil beberapa kalimat saja, kemudian kita menganalisis pola kalimatnya. Nah, yang kedua ada interpretasi. Membaca ide penulis di balik kata-katanya, sehingga dapat menemukan makna dari pola kalimatnya.
Nah, pada tahap analisis tadi, kita telah mengetahui bahwa teks yang kita baca memiliki pola kalimat seperti apa. Akan tetapi, di tahap analisis itu tadi, kita hanya sekedar tahu pola kalimatnya saja, belum memahami apa makna atau maksud yang terkandung dalam pola tulisan tersebut. Maka dari itu, pada tahap ini, kita harus mencari ide pokok dari teks yang sedang kita baca, yaitu dengan cara membacanya kembali dengan sungguh-sungguh. Dengan begitu, kita bisa paham mengenai makna dari pola yang telah kita temukan pada tahap analisis tadi. Kemudian yang selanjutnya yaitu tahap evaluasi. Evaluasi adalah membuat penilaian mengenai sejauh mana isi tulisan mengenai apa yang mau dijelaskan. Nah, setelah kita menemukan pola kalimat pada tahap analisis dan kemudian maknanya pada tahap interpretasi tadi, maka langkah selanjutnya kita menilai mengenai isi teks yang sedang kita baca tersebut. Melalui tahapan ini, pembaca mampu mengkritisi bacaan dan berpendapat mengenai bacaan tersebut. Apakah informasi yang terdapat dalam bacaan tersebut sudah benar atau sesuai dengan isu yang berkembang, sehingga pembaca tidak hanya memahami isi dari bacaannya saja. Kemudian, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Aura. Baik, terima kasih Adelia. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode membaca kritis. Yang pertama ada metode membaca SQ3R. S dari kata survei atau meninjau adalah langkah membaca yang dilakukan dengan cara membaca untuk mendapatkan gambaran keseluruhan tentang apa yang terkandung di dalam bahan yang dibaca. Kegiatan ini dilakukan dengan cara memperhatikan judul utama tulisan, sub-sub judul, gambar-gambar atau ilustrasi, grafik, membaca sebagai pendahuluan, bagian isi, dan bagian akhir bahan yang dibaca. Key dari kata question, soal atau pertanyaan, adalah langkah membaca yang dilakukan dengan cara menyusun beberapa pertanyaan berkaitan pesan yang diperoleh setelah membaca. Daftar pertanyaan yang telah disusun oleh pembaca dapat digunakan sebagai pedoman dalam kegiatan membaca. Dengan pertanyaan tersebut, pembaca dapat berusaha mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Read atau membaca adalah langkah membaca bahan bacaan secara aktif serta mencoba mendapat segala jawaban atas beberapa pertanyaan yang telah disusun sebelumnya. Ketika membaca, pembaca sebaiknya mendaftar juga persoalan-persoalan baru, persoalan-persoalan tambahan yang ditemukan dalam bacaan. Recite atau menyatakan kembali adalah langkah mengingat kembali pesan-pesan yang terdapat dalam bacaan. Setelah membaca, pembaca mengingat kembali apa yang sudah dibaca. Pesan utama yang harus diingat kembali adalah yang berkaitan dengan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang telah didaftar sebelumnya. Review, membaca ulang, adalah langkah membaca kembali bahan bacaan. Dalam kegiatan ini, pembaca membaca bagian-bagian tertentu untuk mencocokkan jawaban atas pertanyaan yang didaftar sebelumnya. Dalam tahap ini, pembaca harus memastikan bahwa tidak ada fakta penting dalam bacaan yang tertinggal. Next. Yang kedua ada metode membaca KWLH. Know artinya apa yang telah diketahui atau pengetahuan apa yang telah dimiliki seorang pembaca sebelum ia membaca suatu bacaan. Want artinya apa yang hendak diketahui oleh seorang pembaca sebelum membaca suatu bacaan. Learn artinya apa yang telah diketahui atau diperoleh seorang pembaca setelah melakukan kegiatan membaca. How artinya bagaimana cara seorang pembaca untuk mendapatkan informasi tambahan yang berkaitan dengan kegiatan membaca yang selanjutnya. Demikian materi yang kami sampaikan, selanjutnya akan saya serahkan pada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan yang telah memaparkan materi. Untuk sesi selanjutnya adalah sesi tanya-jawab. Sebelum masuk ke sesi tanya-jawab, izinkan saya menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa raise hand dulu. Yang kedua, pertanyaan dari teman-teman akan kami tampung dahulu. Selanjutnya, kami persilakan bagi teman-teman yang ingin bertanya. Akan kami hitung 1-2
3, nanti bisa resen. Baik, akan saya beri aba-aba 1, 2, 3. Baik, untuk Priscilia Carlot bisa menyampaikan pertanyaannya. Terima kasih kepada moderator dan juga kelompok yang telah menyampaikan materinya. Oke, pertanyaan saya itu terkait teknik pembacaan kritis itu sendiri ya, karena tadi poin yang disampaikan bahwa dalam membaca kritis itu kita bisa fokus ke gagasan utama gitu setiap paragraf. Berarti secara tidak langsung kita bisa nggak harus membaca keseluruhan bacaan. Nah, bisa nggak metode pembacaan kritis itu dengan teknik skimming seperti itu? Baik, terima kasih pada Priscilia atas pertanyaannya. Untuk pertanyaannya akan kami tampung dahulu. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Wita, dipersilakan untuk memaparkan pertanyaannya. Halo, suara saya kedengeran nggak? Jelas, sudah jelas. Oke, pertanyaannya tadi dari analisis membaca kritis itu bagaimana cara kita membaca kritis secara tidak membaca semuanya gitu melalui analisis, namun kita dapat mengambil makna atau kesimpulannya secara langsung sesuai dengan isi bacaan tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih atas paparan materinya dari Wita. Untuk pertanyaan akan kami tampung dahulu. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Dira, kami persilakan untuk memaparkan materinya, untuk memaparkan pertanyaannya. Halo, apakah suara saya sudah terdengar? Halo? Apakah suara sudah terdengar? Sudah. Halo, apakah suara saya sudah masuk? Sudah masuk. Sudah. Oke. Pertanyaan saya, sebelumnya terima kasih kepada kelompok 2 yang sudah memaparkan materinya dengan sangat baik. Pertanyaan saya, apakah setiap saat kita itu membaca dalam teks dalam bentuk apapun itu diperlukan atau seharusnya itu kita melakukan membaca secara kritis, dan alasannya apa? Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaan dari Dira. Maaf, untuk sesi pertama kita tampung 3 pertanyaan dulu. Akan kami jawab terlebih dahulu. Berikan waktu berapa menit untuk kami menjawab pertanyaan dari teman-teman.
Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah memberikan waktu kepada kami. Baik, kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang akan disampaikan pada rekan-rekan kelompok 2. Waktu dan media saya persilakan. Terima kasih atas kesempatannya, moderator. Di sini saya ingin mencoba menjawab pertanyaan dari Wita, yang pertanyaannya berbunyi, apakah setiap membaca harus selalu membaca kritis dan apakah alasannya? Nah, menurut kelompok kami sendiri, setiap membaca perlu diadakannya membaca secara kritis, karena di dalamnya membaca kritis itu nanti kita bisa mengetahui isi bacaan secara detail gitu. Marwa, boleh diulangin nggak? Suaranya agak kecil. Tadi pertanyaannya tuh yang apakah setiap teks kita harus membaca secara kritis gitu. Pertanyaannya kan tadi kalau misalkan yang di bagian analisis itu tidak semuanya harus dibaca kan teksnya, jadi harus bagian tertentu aja. Nah, itu bagaimana caranya kita itu membaca bagian tertentu saja, tapi kita dapat menarik kesimpulan sesuai dengan bacaan tersebut gitu. Maaf sebelumnya, sepertinya ini salah orangnya. Iya. Ya, saya ingin menjawab pertanyaannya dari Dira ya kayaknya. Yang apakah setiap apakah setiap kita membaca teks harus dilakukan secara kritis gitu? Maaf, suaranya nggak kedengeran. Oh ya, maaf Marwa, bisa diulangi nggak penjelasannya tadi? Tadi pertanyaan Dira itu apakah setiap teks kita perlu membaca secara kritis gitu, dan apakah alasannya? Oh iya benar, bisa diulangi penjelasannya. Ya, saya mencoba menjawab. Menurut kelompok kami itu setiap kita membaca teks, kita diperlukan untuk membaca secara kritis karena tujuannya itu supaya kita bisa mengetahui isi bacaannya secara detail yang nantinya kita bisa menemukan gagasan-gagasan utama yang bisa dijadikan sebagai poin penting dalam teks tersebut. Terima kasih. Oke. Apakah jawabannya bisa diterima? Iya, bisa diterima. Terima kasih. Terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya bisa dijawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 1 dari Priscilia. Yang dimaksud dengan lebih yang apakah setiap membaca harus selalu membaca kritis? Pertanyaan itu kan.
Lebih tepatnya apakah Oke. Jadi apakah teknik membaca skimming itu bisa diterapkan dalam membaca kritis seperti itu? Ya, saya jawab. Yang dimaksud dengan lebih berfokus terhadap masalah utama, di sini pembaca memahami masalah utama. Dengan membaca kritis akan bisa terjun pada pokok utama. Kalau pembaca menggunakan teknik skimming, tidak bisa, karena untuk menunjukkan masalah utama, kita lebih ditekankan dengan membaca kritis. Apakah jawabannya bisa diterima? Menyanggah sedikit ya, kenapa nggak bisa? Karena kan sebenarnya skimming itu kan menemukan gagasan utama dari setiap paragraf yang sebenarnya gagasan utama itu udah memunculkan masalah gitu kan. Nah, bukannya secara tidak langsung kita membaca kritis juga udah menerapkan teknik skimming tersebut ya? Ya bisa, tapi kalau kita memahami ide pokok dari suatu bacaan, kita harus membaca secara kritis. Soalnya kalau nggak membaca secara kritis, kita tidak akan paham apa isi atau ide dari gagasan bacaan tersebut. Ya mungkin teknik skimming itu termasuk dalam membaca cepat untuk biar kita lebih tahu ide-idenya, tetapi kita juga perlu membaca lebih kritis biar nanti masalah apa yang ada di dalam bacaan itu bisa dipahami sehingga pembaca tidak salah tafsiran. Apakah jawabannya bisa diterima? Ya, cukup baik jawabannya. Terima kasih banyak Yoga. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Priscilia. Untuk pertanyaan selanjutnya, saya persilakan untuk menjawab. Nah, saya di sini akan menjawab pertanyaan oleh Nita tadi. Kalau nggak salah pertanyaannya, apa bisa pada tahap analisis kita tidak membaca teks semuanya, tapi paham mengenai maknanya? Betul begitu, Nita? Iya, begitu kurang lebih. Ya, menurut saya bisa. Nah, kita bisa pakai teknik skimming tadi. Nah, kalau pengen nggak melalui tahap interpretasi dulu, kita di tahap analisis langsung bisa mengetahui maknanya, kita bisa membaca sungguh-sungguh dengan teknik skimming tadi, dengan fokus pada pola-pola bacaannya. Dengan begitu, kita dapat mengetahui langsung maksud atau makna yang terkandung dari pola-pola bacaannya tersebut. Nah, dengan begitu kita setelah tahap analisis, kita tidak perlu melalui tahap interpretasi, kita bisa langsung menuju ke tahap selanjutnya, yaitu tahap analisis, yaitu menilai isi bacaannya. Apakah bisa diterima? Baik, Adelia, terima kasih atas jawabannya. Sudah terjawab. Baik, untuk pertanyaan sesi kedua akan saya buka. Untuk pertanyaan pertama dari Iren, kami persilakan. Maaf, apakah suara saya sudah terdengar? Masih kecil dengan kecil. Sudah terdengar? ya. Sudah ya. Oke. Terima kasih kepada kelompok 2 atas kesempatannya. Saya ingin bertanya di bagian teknik membaca kritis tadi. Tadi ada bagian menguji sumber penulis. Nah, misalnya, tadi kan menguji sumber penulis itu mencari tahu apakah penulis tersebut berkompeten dalam menulis. Nah, misalnya kita sedang membaca tulisan dari penulis yang baru pertama kali mempublikasikan tulisannya. Bagaimana cara kita agar dapat menguji sumber penulis tersebut?
Begitu kira-kira. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaan dari Iren. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Najwa, kami persilakan. Maaf sebelumnya, suaranya belum kedengaran. Maaf, untuk pertanyaan dari Najwa, apakah dilanjut atau tidak? Permisi, Najwa bilang akan ditulis di chat saja. Oh, baik. Selagi menunggu pertanyaan dari Najwa, kami persilakan untuk Adam memberikan pertanyaannya. Oh ya, terima kasih sebelumnya. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengapresiasi kelompok 2 atas kesigapan dalam menjawab pertanyaan ataupun kekreatifan dalam menyampaikan materi presentasi. Kebetulan, mohon maaf, saya di sini ingin menyampaikan 2 pertanyaan. Kebetulan yang pertama itu mengenai tadi ya, membaca pemahaman. Seperti yang kita ketahui bahwa kadang pemahaman setiap orang itu berbeda-beda. Nah, yang mau saya tanyakan, apakah kesimpulan setiap orang setelah membaca kritis itu berbeda-beda juga, walaupun inti yang dibaca itu sama? Apakah perbedaan tersebut hanya sebatas dalam penyampaian, walaupun intinya sama? Kebetulan saya ingin lanjutkan yang kedua. Dengan teknik-teknik atau metode membaca kritis yang telah disampaikan, bisakah kita menghilangkan persepsi yang telah kita anut dalam waktu yang cukup lama? Maaf, maksudnya contohnya kayak banyaknya masyarakat Eropa atau Amerika yang punya persepsi bahwa Islam itu teroris, seperti itu juga, maaf. Nah, dengan memiliki kemampuan membaca kritis, apakah persepsi-persepsi itu bisa dihilangkan? Karena saya rasa di sana itu banyak berita-berita yang memang dirancang untuk menggiring opini masyarakat bahwa Islam itu teroris. Mungkin cukup 2 pertanyaan itu juga. Terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih dari pertanyaan Adam. Baik, karena sudah ada 3 penanya, untuk sesi kedua ini kami
cukupkan terlebih dahulu. Untuk pertanyaan selanjutnya bisa disampaikan untuk sesi selanjutnya. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Rekan-rekan kelompok 2 bisa menyampaikan jawabannya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya ingin mencoba menjawab pertanyaan dari tadi. Pertanyaannya itu bagaimana cara kita agar bisa menguji sumber penulis yang baru pertama kali tulis. Benar gitu? Kalau jawaban dari kelompok kami itu pertama kali kita bisa melihat dari biografinya penulis, siapa yang dimiliki penulis. Yang kedua, kita bisa terus menambah mencari lebih dalam tentang materi yang dibahas penulis tersebut untuk memastikan kalau itu sumber terpercaya. Terima kasih. Bagaimana, Iren? Jadi cara yang bisa kita lakukan itu dengan mencari tahu biografi penulis dan mencari lebih dalam tentang materinya ya. Iya, setelah kita biografinya, kita bisa menambah dengan cara mencari lebih dalam materi-materi tersebut yang telah disampaikan. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih kembali. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya bisa disampaikan jawabannya. Baik, saya ingin menjawab pertanyaan dari Najwa Rachel tentang apakah yang kita lakukan dalam membaca kritis itu sebentar. Baik, saya lanjutkan. Apa dalam membaca kritis itu yang kita lakukan? Apa kita pro atau kontra terhadap bacaan tersebut? Dari PPT yang tadi sudah saya tampilkan, di tahap membaca kritis, terutama pada tahap membaca kritis di artikel ilmiah ataupun buku ilmiah, kita itu dapat menentukan posisi penulis sebagai pengutip. Jadi, dalam mengutip pernyataan yang ada, kita perlu secara jelas meletakkan posisi kita. Apakah kita bersikap netral, menyetujui atau tidak menyetujui pernyataan.
bersikap netral. Kita tidak harus selalu pro ataupun kontra terhadap pernyataan yang dikutip. Terima kasih. Apakah jawaban dari pertanyaan Najwa bisa diterima? Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya bisa dijawab. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Adam. Nah, pertanyaannya yaitu, apakah kesimpulan setiap orang berbeda-beda tetapi intinya sama? Nah, menurut saya pada membaca kritis atau membaca apapun, pastilah perbedaan kesimpulan atau pendapat itu pasti ada. Tetapi intinya pasti akan sama, seperti apalagi dalam menyampaikan kayak materi gitu, materi apabila disampaikan pasti perbedaan pendapat itu pasti ada. Mungkin dari cara penyampaiannya saja, tetapi intinya pasti akan sama kok. Seperti dalam apabila kita menjawab soal, kita disuruh mencari amanatnya, itu pasti kan setiap orang beda-beda, tetapi memiliki inti yang sama. Nah, kemudian pertanyaan nomor 2 yaitu, bisakah kita menghilangkan persepsi yang negatif dengan membaca kritis? Nah, menurut saya bisa. Karena kan membaca kritis itu tidak membaca asal-asalan saja, kita harus menelaah dahulu sumber-sumbernya, isinya, sesuai fakta atau tidak. Nah, dengan begitu, kita bisa tahu, kita bisa memilah-milah mana yang negatif dan mana yang positif. Gimana Adam? Apakah sudah jelas atau bagaimana? Oh ya, terima kasih sebelumnya atas jawaban pertanyaan ini. Intinya saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Adelia. Yang mau saya ulang lagi tadi, pertanyaan yang kedua, intinya berarti bisa ya untuk menghilangkan persepsi negatif. Tapi menurut kalian, apa bisa menghilangkan persepsi negatif itu dalam presentase yang efektif? Maksud saya ketika ada berita yang banyak yang memang dirancang untuk menggiring opini masyarakat, seperti itu. Berarti intinya bisa, tetapi tingkat keefektifannya belum dapat ditentukan karena harus ada data-data yang harus diberikan untuk menambah kejelasan argumentasi, seperti itu ya. Nah, apabila menurut saya sudah bisa membaca kritis, sudah bisa menghilangkan persepsi negatif. Nah, kalau ditanya tingkat keefektifan, memang belum efektif karena dalam membaca kritis kita harus balik lagi, kita harus mencari sumber-sumbernya terlebih dahulu. Nah, kita bisa membuktikan itu fakta atau enggak kayak gitu, sehingga kita udah bisa menghilangkan persepsi negatif, akan tapi waktunya belum efektif. Gitu ada. Baik, terima kasih atas jawaban yang diberikan. Terima kasih juga atas kelompok 2 untuk jawabannya. Terima kasih untuk pertanyaan dari Adam. Karena pertanyaan sesi 2 sudah dijawab semua, untuk sesi ketiga pertanyaan dari Mirwanto kami persilakan. Terima kasih waktu yang diberikan. Sebelumnya apakah saya terdengar dengan jelas? Sudah. Baik.
Pertanyaan saya ada di bagian ragam membaca kritis. Di bagian itu, saudara memberikan penjabaran tentang jenis-jenis ragam membaca kritis. Ada membaca ide, membaca pemahaman, membaca teliti, dan lain sebagainya. Pertanyaan saya adalah, karena teman-teman sekalian sudah memberikan penjabaran tentang membaca teliti, lalu teman-teman memberikan lagi penjabaran mengenai membaca pemahaman dan membaca ide. Saya mungkin hanya ingin meminta kejelasan saja tentang kenapa teman-teman memberikan penjabaran yang berbeda atau pengelompokan yang berbeda antara membaca teliti dengan membaca pemahaman dan membaca ide. Bukankah kalau kita sudah membaca teliti, kita juga akan kita akan juga memiliki pemahaman atas bacaan tersebut, juga akan mengetahui ide dari bacaan tersebut. Lalu, mengapa itu berbeda pula dengan membaca bahan yang tersaji? Bukankah kalau kita membaca bahan yang tersaji atau membaca apapun itu, kita tetap menggunakan ragam membaca teliti ini? Jadi pertanyaan saya adalah, mengapa penjabaran ini dianggap dikelompokkan seperti berbeda satu dengan yang lain pemahamannya? Saya hanya merasa itu cenderung derivatif, tapi teman-teman tolong dijelaskan kembali. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaan dari Mirwanto. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Rendra, kami persilakan. Sebelumnya, sudah kedengaran suara saya? Cek. Kedengaran? Sudah. Sudah. Sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya. Dan terima kasih atas materi yang disampaikan oleh kelompok 2. Saya di sini ingin bertanya tentang teknik membaca kritis yang tadi telah disampaikan. Pertanyaan saya adalah, tadi dari materi yang dari teknik membaca yang telah disampaikan tadi, apakah ada teknik atau cara lain untuk membaca kritis selain 4 teknik yang telah disampaikan tadi? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaan dari Rendra. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Sarah, kami persilakan. Terima kasih. Sebelumnya, apakah suara saya sudah terdengar? Sudah. Ya, terima kasih kepada kelompok 2 atas pemaparannya. Jadi saya ingin melanjutkan pertanyaan tadi dari Charlotte, di mana tadi dijawab bahwa teknik skimming itu tidak bisa dilakukan dalam membaca kritis. Nah, teknik skimming ini kan teknik membaca dengan cepat untuk mengetahui kunci atau inti dari bacaan. Dari rumah aja, mulai dari buah, sayur, ikan. Jadi, pertanyaan saya, apakah dalam membaca kritis ini harus dilakukan secara perlahan-lahan? Dan itu kenapa gitu? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaan dari Sarah. Untuk pertanyaan-pertanyaan tadi, kami mohon minta waktunya untuk menjawab pertanyaan tadi.
Baik, terima kasih atas pemberian waktunya. Untuk pertanyaan-pertanyaan tadi akan kami jawab. Dari rekan-rekan kelompok 2 bisa menjawab. Nah, tadi saya di sini akan menjawab pertanyaan dari syarat tadi. Bisa nggak kita membaca skimming atau kita harus membaca pelan-pelan gitu kan untuk memahami isi bacaannya? Bukan ya, begitu, kurang lebih seperti itu. Iya. Menurut saya kita nggak harus membaca pelan-pelan, Kak. Kita bisa saja membaca skimming dengan syarat dengan membaca skimming atau membaca cepat itu tadi, kita sudah bisa mengetahui makna atau maksud yang terdapat dalam bacaan tersebut. Nah, apabila kita belum bisa mendapatkan makna atau maksud dari bacaan tersebut, maka mau tidak mau kita harus membaca secara pelan-pelan atau perlahan-lahan. Nah, begitu menurut saya, Syarah. Bagaimana? Berarti teknik membaca skimming ini bisa ya? Iya, bisa. Tergantung dari diri kita sendiri. Kita bisa nggak membaca cepat, tetapi kita dapat gitu apa makna atau maksud dari bacaannya tersebut. Nah, apabila kita nggak paham atau nggak mengerti dengan membaca cepat, kita bisa membaca dengan pelan-pelan. Gitu. Ya, baik. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya bisa dijawab. Terima kasih atas kesempatannya. Saya di sini ingin mencoba menjawab pertanyaan dari Rendra. Apakah ada teknik lain selain 4 teknik tersebut? Nah, menurut kelompok kami itu ada teknik lain dari membaca kritis, akan tetapi secara keseluruhan teknik itu bisa disimpulkan ke dalam 4 teknik tersebut. Yang keempat teknik tersebut yaitu mengerti isi bacaan, yang kedua menguji sumber penulis, yang ketiga berinteraksi antar penulis dan pembaca, yang keempat terbuka terhadap penulis. Sebenarnya ada lagi yaitu tentang kemampuan mengingat dalam mengenali bahan bacaan, terus ada kemampuan menginterpretasikan makna tersirat, kemampuan mengaplikasikan konsep-konsep dalam bacaan, yang terakhir sebenarnya itu sama saja maknanya. Terima kasih. Terima kasih atas jawaban dari pertanyaannya. Untuk pertanyaan selanjutnya bisa dijawab. Maaf sebelumnya, untuk pertanyaan Mirwanto bisa diulangi lagi. Soalnya tadi belum dicatat. Ya, saya ulangi lagi. Pertanyaan saya, di bagian ragam membaca kritis kan sudah dijelaskan tentang membaca ide, lalu ada membaca pemahaman. Lalu di slide berikutnya ada lagi mengenai membaca teliti. Pertanyaan saya, mengapa penjelasan membaca ide, membaca pemahaman, membaca teliti ini berbeda satu dengan yang lainnya? Bukankah membaca teliti itu juga termasuk membaca ide dan juga membaca pemahaman? Lalu jika kita misalnya memilih membaca bahan yang tersaji, bukankah kita juga butuh untuk membaca teliti di dalamnya, membaca ide juga, membaca pemahaman juga? Jadi mengapa dibedakan satu dengan yang lainnya? Apa perbedaannya kira-kira? Itu pertanyaan saya, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Berikan waktu kami untuk menjawabnya. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Fauza Akbar bisa disampaikan. Baik, apakah suara saya sudah terdengar? Halo? Sudah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Akbar dari kelompok 8. Saya izin bertanya. Tadi kan seingat saya katanya semua bacaan itu harus dibaca secara kritis, Nah, apakah dalam membaca novel atau komik juga diperlukan membaca kritis? Soalnya kan novel dan komik itu hanya sebatas untuk hiburan semata. Apakah tetap diperlukan membaca kritis? Kalau tidak diperlukan, alasannya apa? Dan kalau diperlukan itu alasannya apa? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Fauza. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Aldi bisa disampaikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Adi Setia dari kelompok 10. Saya memiliki 2 pertanyaan. Yang pertama, di dalam teknik membaca kritis, teman-teman ngomong kita harus membandingkan antara 2 buah bacaan. Nah, jika ada 2 buah teks atau 2 buah bacaan yang membahas sebuah masalah atau case yang sama, namun dua penulis dari kedua teks itu memiliki opini yang berbeda mengenai masalah itu atau memiliki yang bertentangan lah, yang berbeda mengenai teks itu. Yang berarti itu bisa saja mengubah kesimpulan dari teks itu. Nah, pertanyaan saya, bagaimana cara kita membandingkan antara kedua teks itu, mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang tidak. Sedangkan kedua teks itu memiliki 2 buah opini yang berbeda mengenai sebuah masalah. Dan kedua opini itu memiliki bukti yang jelas atau akurat mengenai masalah tersebut. Nah, dan yang kedua, apakah logika kita berperan dalam membaca kritis? Nah, jika iya, tolong berikan contoh pengimplementasiannya di dalam membaca kritis tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan di teman-teman. Kami dari kelompok 2 minta waktunya untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Baik, terima kasih atas waktunya. Kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Di kelompok 2, kami persilakan untuk menjawab. Baik, saya ingin coba menjawab dari pertanyaan Mirwanto. Pertama di sini saya akan menjelaskan dulu. Kalau membaca pemahaman dan membaca teliti itu berbeda. Jadi kalau membaca pemahaman itu, cara membaca yang bertujuan hanya untuk memahami intinya dan hanya garis besarnya saja. Jadi bukan pada indah, cepat atau lambatnya membaca. Tetapi kalau membaca teliti itu bertujuan secara detail untuk mengetahui gagasan apa saja yang terdapat dalam teks dan melihat
cara penulisan atau pendekatan penulisan yang digunakan oleh penulis tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparan jawabannya. Apakah Mirwanto sudah menerima jawabannya? Oh ya, terima kasih untuk jawabannya. Saya terima jawabannya, namun saya sebelumnya saya berikan pertanyaan lain. Sebelumnya saya katakan ada juga yang disebut sebagai membaca bahan yang tersaji. Kalau kita membaca bahan yang tersaji, bukankah mungkin kita juga memakai salah satu ragam membaca seperti membaca ide, membaca pemahaman, dan membaca teliti, gitu. Lalu apa perbedaan membaca bahan yang tersaji ini dengan jenis-jenis membaca ide, pemahaman, dan teliti? Begitu kira-kira. Baik Mirwanto, mungkin yang bahan-bahan tersaji tadi itu adalah cara membaca bahan tersaji yang ada di internet. Tadi mungkin kurang internetnya, kata internetnya. Oh, oke, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Mirwanto. Untuk pertanyaan selanjutnya bisa disampaikan dari kelompok 2. Baik, terima kasih Yoga. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Fauza. Nah, tadi pertanyaannya, apakah kita dalam membaca novel juga perlu untuk membaca kritis? Kalau nggak salah, kurang lebih seperti itu. Nah, menurut saya, dalam membaca novel tidak perlu untuk, ya tergantung tujuannya kita membaca kritis atau tidak. Nah, apabila tujuannya kita hanya untuk sebagai hiburan atau bersenang-senang saja, mungkin tidak perlu membaca kritis. Kita dapat membaca dengan teknik skimming saja. Yang penting kita mengetahui maksud atau makna yang terdapat dalam isi novel tersebut. Nah, apabila tujuannya lain seperti kita yang nantinya perlu pertanggungjawaban lebih, seperti apabila kita diberi tugas dari ibu dosen untuk membaca novel, nah kemudian kita disuruh untuk membuat rangkumannya. Nah, menurut saya itu perlu untuk membaca kritis. Nah, karena dengan begitu kita nantinya akan di pertanggungjawaban gitu loh dari rangkuman kita nanti, sehingga perlu banget untuk membaca kritis. Nah, apabila tujuannya cuma untuk bersenang-senang atau biar nggak bosan, itu menurut saya cukup dengan membaca skimming. Menurut saya begitu. Bagaimana, Fauza? Baik, terima kasih, sangat terjawab. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Fauza. Untuk pertanyaan dari Aldi akan dijawab dari kelompok 2, kami persilakan. Ya, Dek, masih banyak nih pertanyaannya.
Halo. Baik, Bu. Ini masih didiskusikan jawabannya. Oh iya. Maaf sebelumnya. Ya, baik untuk pertanyaannya dari Aldi tadi yang nomor 2 apa? Perlu adanya logika atau tidak? Menurut saya perlu, karena dengan adanya logika kita jadi mengetahui apa yang benar dan apa yang salah dalam suatu bacaan tersebut dan sesuai fakta atau tidak. Gitu. Mohon maaf, tadi saya pertanyaan kedua ada tambahan. Tadi saya juga sudah minta ya. Jika iya, jika kita menggunakan logika, bisa tolong diberikan contoh pengimplementasiannya di dalam membaca kritis. Terima kasih. Contohnya gini, misal ada bacaan gajah bisa terbang. Lah itu kan diperlukan adanya logika. Kita harus mikir, emangnya gajah bisa terbang? Kan kita harus perlu logika. Ya, itu merupakan contoh implementasinya. Gimana? Baiklah, jawaban pertanyaan kedua diterima. Oke. Baik, terima kasih atas jawaban dari pertanyaan Aldi. Karena sesi pertanyaan jawab setelah selesai, maka dengan berakhirnya presentasi ini dan sesi tanya jawab, maka presentasi saya akhiri. Saya selaku moderator mewakili rekan-rekan kelompok 2 meminta maaf apabila dalam bertutur kata dan tindakan yang kurang berkenan bagi Ibu dan teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan media saya kembalikan pada Ibu. Halo, Dek. Halo. Halo, Bu. Iya, Bu. Iya, Dek. Tolong nanti ini ya, apa kan kami ini mau ada acara toh, Dek, kan hari ini visitasi akreditasi, jadi tolong nanti ditulis terus ditutup ya, Dek, ininya ya, Dek, karena saya harus ke kampus, Dek, untuk ngurusi ini. Akreditasi visitasi Dek hari ini, Dek. Gitu ya, Dek. Saya keluar dari SMS tim ya, Dek. Baik, Bu. Itu nanti ditulis tolong ya. Iya. Baik, Bu. Dek,
Terima kasih, Dek. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Kembali. Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ini keluar. Ini udah. Udah kan? Udah kayaknya. Udah, guys. Terima kasih kelompok 2. Suara Terima saya kasih disambung. kepada